narasumber materi dari IVK, kemudian Ketua Program Studi D3 Keperawatan, dan juga sudah bergabung juga moderator yang akan nanti membersamai Ibu Haji Yanti selama 1 jam ke depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Yang terhormat Sekretaris Umum IVK Regional 4 Jawa Barat Banten, Ibu Haji Yanti Cahyati, Eskapnes MK. Yang kami hormati Ketua Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis, dan moderator kita Pak Andan Firmansyah Eskapnes MK, dan juga yang kami banggakan seluruh peserta Zoom melalui virtual pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Ade Fitriani yang akan memandu acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ketiga sambutan Ketua Program Studi D3 Keperawatan, keempat doa, dan kelima acara inti, yaitu acara inti pemantapan uji kompetensi tahun 2026. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita bacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pembukaan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Yeni Listia Dewi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ananda Yeni Alicia Dewi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat, khususnya yang bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para tamu undangan dan seluruh peserta kami persilahkan mengambil posisi duduk tegak dan sikap sempurna. Baik, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Prodi D3 Keperawatan. Sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Ibu Haji Elis Roslianti, SKM MKMD, silakan. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekretaris IPK, Bu Hajah Yanti Cahyati, SKep Nurse MKep ya. Terima kasih banyak Ibu ya, dan segala kesibukannya ya. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah kontak-kontakan itu belum bisa menemukan waktu yang tepat. Alhamdulillah ya hari ini Ibu bisa berkenan hadir walaupun secara virtual di kami ya di Prodi 3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan ke depannya bisa offline dan bisa lebih intens lagi dengan kami ya untuk mengantarkan para mahasiswa ke pintu gerbang kesuksesan terutama untuk kelulusan uji potensi tahun 2026. Kemudian juga kepada Ibu Sekretaris Prodi, Bu Haji Ade, Pak Andan, ya terima kasih seluruh panitia sudah bisa mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, ya walaupun secara virtual, tidak mengurangi rasa kekhidmatan kita untuk mengikuti pemantapan uji kompetensi yang biasa kita lakukan setiap tahun, ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pemantapan uji kompetensi dari seluruh narasumber mulai hari ini sampai dengan minggu depan di hari Rabu dan dilanjutkan dengan dosen-dosen internal.
Pemantapan ini merupakan salah satu upaya program studi untuk mendukung kesiapan mahasiswa menghadapi uji kompetensi bukan hanya sekedar syarat kelulusan, akan tetapi juga merupakan tolak ukur profesionalisme dan kesiapan kita untuk memasuki dunia kerja. Saya berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh wawasan, strategi, serta motivasi dari para narasumber yang berpengalaman tentunya ya. Jadikan kesempatan ini sebagai ajang belajar, berdiskusi, dan juga menambah kepercayaan diri untuk mengikuti atau juga untuk melaksanakan uji kompetensi di bulan Juli, insya Allah tanggal 19. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu narasumber kita ya, Ibu Sekretaris Umum AIPK Regional 4 Jawa Barat dan Banten. Terima kasih Bu Haji, hatur nuhun pisan atas berkenan hadir. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia, terutama Ibu Sekretaris Prodi, Pak Anda sebagai unit LPPM, PPM Prodi, ya juga seluruh mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Sekaligus saya membuka acara ini untuk kegiatan pemantapan uji kompetensi di hari pertama ya. Kemudian nanti ada pembukaan secara langsung oleh Bapak Ketua Sikas di hari Rabu dengan kita mengundang Ketua IPK Regional 4 Jawa Barat dan Banten dan juga penjaminan mutu IPK Regional 4 Jawa Barat dan Banten. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan. Terima kasih. Nasrun Allah Fatun Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi D3 Keperawatan yang sudah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu doa, yang akan dipimpin oleh Ananda Rais Rahman Ali. Silakan. Kami persilahkan. Baik. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, mohon semuanya diangkatkan tangan dan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa alimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal wa a'udzubika min galabatid daini wa qawlil rijal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alur hajna idza syi'ta sahlan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa iya kena budu iya kan nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Rais yang sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemantapan uji kompetensi tahun 2026. Pada kesempatan ini mengambil tema bongkar pola soal, bangun rasa percaya diri, sukses uji kompetensi di tangan sendiri.
Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Pak Andan sebagai moderator. Saya yang memandu dari acara awal sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Wabarakatuh. Pak Andan. Sami-sami Ibu. Anjing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Kaprodi beserta Ibu Sekprodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Haja Yanti Cahyati, yang selaku sekretaris dari IPK Regional 4, juga Prodi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Serta yang saya akan banggakan juga seluruh mahasiswa tingkat D3 eh, Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis yang sampai saat ini masih semangat, masih terus mengumpulkan semangatnya untuk menyukseskan lulus uji kompetensi 100% di tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam agenda penting ini, yang mana kegiatan ini kegiatan yang eh, rangkaian dari program pemantapan hukum internal yang mungkin puncaknya nanti sampai di jadwal hukum nasional berlangsung di tanggal 16 Juli ke depan, ya. Baik, Ibu, perkenalkan saya Andan Firmansyah yang akan memandu jalannya sesi diskusi juga pemantapan materi pada hari ini, di mana rekan-rekan mahasiswa saya akan membacakan sedikit mengenai CV beliau. Sebentar. Ya, rekan-rekan mahasiswa, hukum ini bukanlah akhir dari segalanya, ya, melainkan baru gerbang pembuka bagi kita atau bagi Anda untuk resmi menjandang gelar perawat yang kompeten. Seperti disampaikan tadi Ibu Kaprodi, bahwa kegiatan kita kali ini bertujuan untuk bagaimana strategi untuk menaklukkan soal-soal uji kompetensi. Telah hadir bersama kita Ibu Yanti Cahyati SK plus MK, ya, di mana beliau merupakan eh, jabatan atau di organisasinya sebagai sekretaris IPK Regional 4 dari tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikannya mulai dari diploma di Akper Depkes, kemudian S1 dan profesinya di Unpad, kemudian S2-nya di FKUI pada tahun 2011. Beliau juga memiliki kepakaran di bidang manajemen penyakit tidak menular, ya, seperti diabetes, stroke, hemodialisis, dan sebagainya. Kemudian sudah banyak juga publikasi beliau eh, di bidang kepakaran tersebut. Beliau juga aktif menjadi reviewer di 9 jurnal terkemuka, dengan bukti sampai saat ini tercatat 48 bukti haki beliau yang eh, sudah didaftarkan di Dirjen Haki. Kemudian beliau juga sering melakukan pelatihan, seminar, ya, baik nasional maupun internasional, termasuk pada pembicara di tingkat internasional. Kemudian untuk workshop-workshop, pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan kita pada hari ini, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan peran beliau sebagai dosen
sebagai pengabdi dan juga pengajar dan juga peneliti. Baik, demikian tadi CV dari beliau. Selanjutnya kita akan coba menyapa beliau. Selamat pagi Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Andan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. sehat Pak Andan, sama Alhamdulillah Lina. Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya bersama kita mahasiswa dari D3 Muhammadiyah Istikes Muhammadiyah Ciamis. Kemudian baik untuk sesi kita hari ini Ibu sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh MC bahwa materi pembahasan hukum kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit dan setelah itu mungkin bila masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab atau diskusi interaktif dari mahasiswa. Baik, untuk mengaktifkan waktu selanjutnya kepada Ibu Yanti Cahyati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Pak Andan, terima kasih. Alhamdulillah bisa join lagi dengan teman-teman di Istikes Muhammadiyah Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi, Ibu Hajah Elis Roslianti, SKM MKM. Kemudian yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi, Bu Haji Ade Fitriani, Eskepners MKEP, Bapak Moderator yang hebat ini Pak Andan Firmansyah. Selamat bertemu kembali Pak Andan, Bu Haji Ade, Bu Haji Elis. Biasanya kita bertemu luring, tapi mohon izin qadarullah hari ini saya bisanya daring. Untuk rekan-rekan semua juga selamat salam kenal untuk semuanya. Biasanya kita ketemu di aula ya dengan teman-teman seru bisa langsung, tapi ya karena ada satu dan lain hal saya izin daring untuk tahun ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa ketemu lagi tapi dengan teman-teman yang lain. Ketemu dengan kalian sudah jadi rekan sejawat insya Allah ya, lurus 100% semuanya. Baik, sesuai dengan permintaan dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, dari Ibu Ketua Program Studi dan Moderator, saya akan bahas soal. Sebenarnya ini soal yang nanti akan diteokan ya Pak Andan ya. Tapi nggak apa-apa, kita uji coba, kita uji nyali kalau udah dijelaskan pada saat nanti Rabu minggu depan dapat soal, apakah bisa terjawab semua atau enggak, seperti itu ya. Jadi kalau lagi dilatihkan sama institusi, sama Stikes ini, kita benar-benar berlatih, nggak usah nyontek, nggak usah apa-apa. Kita uji nyali gitu, berapa kira-kira gitu ya. Dan kalian bersyukur punya institusi yang demikian concern. Saya tahu Stikes Muhammadiyah Ciamis itu tidak pernah absen dari kegiatan TO nasional, dari kegiatan TO regional, webinar nasional, kemudian institusi juga. Ini upaya dari seluruh jajaran di Stikes Muhammadiyah Ciamis supaya kalian lulus gitu ya, bukti sayang ya biar kalian semua bisa lulus nanti 100% di uji kompetensi dan setelah lulus baru nanti jadi rekan sejawat kita ya. Baik, saya izin share screen. Nah, saya akan membahas terkait soal-soal di klinik, terutama soal KMB, kemudian soal keperawatan anak, maternitas, dan nanti ada sedikit soal tentang gerontik. Saya sendiri keilmuannya di keperawatan medikal bedah, fokus di, seperti yang tadi disampaikan Pak Andan, sebenarnya saya fokusnya di sistem neurologi, tapi sekali-kali loncat ke endokrin, oke juga, gitu ya. Sekali-kali loncat ke apa ya yang dekat dengan endokrin biasanya pencernaan. Tapi itu hemodialisa atau perkemihan oke. Tapi kalau suruh muskulo, suruh integumen, aduh nggak bisa gitu ya. Nah itulah sama dengan kita ya, dengan mahasiswa di antara mata kuliah KMB, anak, mater, kemudian gerontik dan lain-lain, mana sih yang menurut passion kita gitu ya, jadi passion kita itu yang harus kita kuatkan dan harapannya yang jadi passion itu yang mayoritas soal terbanyak gitu ya. Di soal hukum itu KMB ini bisa sampai 56 soal kita dapatkan gitu. Jadi harus suka, jangan sampai nggak suka gitu ya. Apalagi dosen-dosennya kalau di Ciamis yang KMB kayaknya enak-enak juga ya semua ya insya Allah. Jadi gitu harus ada passionnya. Baru sisanya yang, duh saya nggak suka nih dengan
keluarga misalkan gitu ya, ya udah kita kuasai dulu yang paling kita seneng gitu ya, target kan 100 semua terjawab benar. Dan ingat ya, di uji kompetensi kita tidak ada soal atau tidak ada jawaban yang minus gitu, jadi kita ini aja, kita jawab aja semua. Walaupun tidak yakin ya, oh ya, nah harus kita kita jawab gitu ya, supaya peluang kita untuk bagus itu ada. Nah, teman-teman, sebelum ke soal, barangkali sama dosen juga sudah dijelaskan, sudah diarahkan bahwa pada saat uji kompetensi, kita akan mendapatkan sebanyak 180 soal yang harus dijawab dalam 180 menit. Kalau kita bagi rata, artinya satu soal hanya butuh waktu 1 menit. Kalau di antara 1 menit ini ada jet lag, ada aduh tiba-tiba gatel, tiba-tiba puyeng, tiba-tiba ngeheng gitu kan, suka ada gitunya, maka tambahlah waktunya. Ya, akhirnya akan mengurangi jatah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kita benar-benar harus manage waktu dengan baik. Kalau sudah lebih dari 1 menit, ya udah tembak saja gitu ya. Ya udah kira-kira aja gitu, jangan terus aja. Ih, dah saya teh baca kemarin Pak Andan mengajarkan tentang itu bentar-bentar. Akhirnya 2 menit tuh satu soal. Jangan, sayang yang lainnya gitu ya. Jadi udah 1 menit nih, ya udah lewat dulu aja. Tapi tembak gitu, jawab dulu. Kan nanti kalau belum dipatenkan, belum di klik akhiri, masih bisa berubah jawabannya. Seperti itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di waktu-waktu pertama teman-teman kan biasanya kita nih press nih, kayak saya sekarang 1 jam pertama kalian masih press, tapi udah 2 jam berikutnya ada ngeheng sedikit ya, ada udah mulai aduh gatel, aduh si ibu kapan berhentinya, udah mulai gitu kan. Nah, di Ukom juga biasanya seperti itu, di 1 jam pertama nih lagi high speed gitu ya, lagi high speednya, lagi cepet-cepetnya, maka targetkan 30 menit udah selesai untuk satu soal gitu ya. Gimana sih caranya 30 menit bisa selesai? Nanti kita sama-sama praktekkan. Saya ajarkan sekarang, nanti dipraktekkan hari Rabu pada saat tryout, institusi, atau nanti pada saat webinar kita praktekkan seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi satu, manajemen waktu. Yang kedua, kita harus mengetahui struktur soal. Itu tips yang kedua. Harus tahu struktur soal, bahwa soal hukum itu ada 3 bagian. Ada yang namanya kasus, ada yang namanya pertanyaan, dan ada yang namanya option. Yang harus dijawab duluan kira-kira mana? Yang harus dibaca duluan kira-kira mana? Ada yang tahu nggak? Boleh di-unmute, yang harus dijawab duluan kira-kira yang mana? Apakah kasusnya, apakah pertanyaannya, atau apakah optionnya? Adakah yang apanya dulu ya? Yeni, apanya? Pertanyaannya, Bu. Oke, betul. Jadi kita baca pertanyaannya. Berapa menit ya baca pertanyaan? Berapa menit, berapa detik? 30 detik atau 10 detik atau 5 detik? Berapa detik ya nih kira-kira sanggup baca pertanyaan? Atau yang lainnya teman-teman? Berapa menit detik ya? 5 detik selesai atau 10 detik ya? 10. Oke, 10 detik ya. Bagaimanakah sikap perawat pada kasus tersebut? Kayak 10 detik. 10 detik baca baca pertanyaan, 30 detiknya untuk baca kasus. 30 detik baca kasus, sisanya baru option. Option itu nggak harus dibaca. Kadang-kadang begitu baca pertanyaan, kita baca kasus, di pikiran kita udah ada, oh jawabannya itu. Jadi kadang-kadang langsung kita bisa jawab. Artinya kita bisa hemat waktu 35 detik, sisanya bisa kita saving untuk saat kita hang, saat kita error gitu ya, saat kita udah mulai pusing seperti itu. Itu satu, manajemen waktu baca soal. Nah, soal tersebut teman-teman hampir semuanya, bukan hampir semuanya, kami para pembuat soal, Pak Andan, Bu Elis, Bu Haji Ade, kalau buat soal itu pasti akan buat soal di mana pada saat teman-teman mahasiswa tutup opsinya, jawabannya sudah terbaca. Itu kategori soal yang baik. Artinya kita nggak perlu harus baca opsi, karena begitu baca pertanyaan, baca kasus, jawabannya udah ada di pikiran. Nah, tinggal lihat ke bawah, oh iya ini ada, ternyata cek misalkan. Itu soal yang akan keluar di soal hukum. Jadi
para pembuat soal itu harus membuat soal yang seperti itu. Diujikan di UTS UAS, diujikan nanti di TO regional, diujikan nanti di TO nasional. Oh ternyata bagus nih soalnya Pak Andan, soalnya Bu Haji Elis, Bu Haji Ade. Keluarlah di soal UKOM. Ketemulah dengan kita. Artinya soal yang kita dapatkan itu soal yang sudah pernah kita baca sebenarnya ya. Kalau dosen-dosennya pada rajin buat soal, dan saya percaya dosen-dosennya insya Allah pada rajin buat soal. Nah, soal itu, teman-teman, di kasusnya itu biasanya yang pertama ada identitas. Isinya hanya 4 poin yang ada. Identitas pasien, keluhan utama pasien, hasil pemeriksaan fisik, hasil anamnesa, kalau ada hasil diagnostik. Hanya ada poin itu. Pada saat awal kita baca soal, kita skimming, nggak usah dibaca detail. Seorang perempuan umur 40 tahun, nggak usah gitu. Oh ini perempuan, oh ini nyeri, oh ini apa gitu. Jadi selalu ada keluhan identitas, kemudian keluhan utama, riwayat hasil anamnesa, hasil pemeriksaan fisik, sama hasil pemeriksaan diagnostik. Yang diagnostik tidak selalu ada ya. Nah, keluhan utama itu merupakan keyword untuk jadi pengarah untuk jawaban soal kita. Jadi pahami betul. Begitu mendengar keluhan utama, kita langsung udah berpikir, oh ini nyeri nih keluhan utamanya. Pasti kalau ditanyanya tadi diagnosa, ditanyanya pasti nyeri akut. Kalau ditanyanya intervensi bisa relaksasi, bisa distraksi. Kalau ditanyanya skala nyeri, oh saya udah hafal. Jadi dari keluhan utama itulah yang nanti akan jadi keyword untuk jawaban berikutnya. Seperti itu tuh ya kuncinya. Jadi itu yang harus dipahami. Dan yang ketiga yang harus dipahami oleh teman-teman juga yang akan menghadapi UKOM, kita harus paham dengan blueprint. Insya Allah nanti pada saat webinar di hari Sabtu akan kita sharekan juga tentang blueprint. Blueprint itu kalau kata anak-anak sekarang kisi-kisi gitu ya. Kalau mau ujian kan ngejar-ngejar Pak Andan, Bapak kisi-kisinya Pak apa katanya kita. Supaya belajar kita terarah, bukan untuk nyontek ya, bukan hanya Pak, apa sih yang keluar? Oh, tentang ini ya, disebutin. Nah, itulah yang kita pelajari. Nah, UKOM juga sama, ada blueprintnya. Nanti blueprintnya itulah yang kita pelajari supaya pelajaran kita atau belajar kita terarah. Dan blueprint itu juga jadi pedoman para dosen untuk membuat soal, untuk mengajar, arahannya ke sana, sehingga tidak keluar dari blueprint itu. Ya, itu ya kurang lebih sedikit tipsnya. Insya Allah nanti dibahas banyak lagi pada saat webinar dan saya pasti dosen-dosen di Stikes Mucis juga sudah memberikan tips-tips tersebut pada saat pengkayaan hukum. Oke, kita ke soal pertama. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap perawat pada kasus tersebut? Nah, ini yang dibaca sikap. Saya belum ngasih tips dulu ya, tips cepatnya. Kalau sikap itu nak harus dibaca lengkap gitu ya. Tidak bisa kita skimming-skimming gitu. Bentar. Tidak bisa skimming-skimming. Kalau itu ya, kalau untuk yang soal seperti ini kita baca seorang perempuan umur 40 tahun, diagnosisnya fraktur. Oke, begitu mendengar diagnosis fraktur, saya belum ke kasus. Apa yang terpikirkan oleh Ica? Apa Ca yang terpikirkan? Pasiennya diagnosis fraktur. Kira-kira apa Ca yang dipikirkan Ica? Kalau saya kan ditanya, jangan ditanya sikap dulu deh. Kalau misalkan ditanyanya diagnosa, Ca, kira-kira apa kalau kita bicara fraktur diagnosanya yang berkaitan apa? Nyeri akut, Bu. Ya betul, ada nyeri akut. Apalagi Gina, apalagi Gin. Kalau ngomong fraktur nih, Gin, apa selain nyeri akut masalahnya? Apa Gin? Rasa nyaman. Nyeri udah tadi, nyaman. Terus apa lagi? Aktivitas kira-kira apa yang berkaitan dengan fraktur? Gangguan mobilitas. Gangguan mobilitas fisik. Biasanya seputar itu ya, kalau fraktur ada juga sih masalah psikososialnya suka ada. Nah, dari kasus ini pasiennya fraktur, dirawat di rumah sakit, keluhan nyeri pada daerah tulang yang patah. Kan ditanyanya sikap nih, kalau ditanya sikap kita harus sepanjang dulu sampai bawah. Pasien merasakan nyeri sepanjang waktu. Perawat melakukan pengkajian nyeri, tetapi jawaban pasien berlebihan yang diceritakannya tidak sesuai yang ditanyakan. Tarisa, kira-kira apa jawabannya Tarisa?
Eh, mau Apa? memfokuskan kembali pertanyaan. Oke, betul. Memfokuskan kembali. Ini mah udah bisa ya, harus dibaca lengkap ya kalau soal begini. Memfokuskan kembali. Sekarang kita ke kasus kedua. Nah, teman-teman, kasus kedua ini saya ambil kasusnya adalah kasus soal prosedur knowledge. Jadi di soal hukum itu nanti ada soal yang sifatnya kognitif, kemudian ada soal yang sifatnya afektif kayak tadi ya sikap kayak gitu. Kemudian juga ada soal yang sifatnya psikomotor atau prosedur knowledge. Nah, soal-soal prosedur knowledge ini biasanya eh, keluarnya lebih banyak ya karena kita vokasi untuk D3. Jadi yang saya screenshotkan di sini, yang saya masukkan di sini nanti tolong diingat-ingat biasanya itu banyak keluar gitu ya di soal-soal tersebut. Kita lihat apakah langkah selanjutnya. Kalau prosedur knowledge itu biasanya kalimatnya selalu begitu. Apakah langkah selanjutnya yang ditanyakan? Apakah apakah langkah selanjutnya? Kalau ada kalimat begitu, teman-teman, kalau ada kalimatnya apakah langkah selanjutnya, berarti yang kita lihat adalah apa yang sedang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut, gitu ya. Jadi untuk tahu apa yang sedang dilakukan perawat, maka kita tahu ada di kalimat terakhir, gitu ya. Ini cara cepatnya. Kalau kalian waktunya banyak, ya udah baca dari awal skimming aja. Tapi kalau ternyata waktunya mepet, ya udah baca kalimat terakhir. Yang mana sih kalimat terakhirnya? Ini. Perawat melakukan tindakan perawatan luka, sudah melepaskan sarung tangan bersih dan memasang sarung tangan steril. Jadi kita tinggal baca aja dua baris ini sebenarnya ya. Kalau waktu kita mepet nih, aduh pengen cepet nih, saya target takut keburu ngeheng gitu atau waktunya udah mau habis, kita baca kalimat terakhir. Perawat melakukan tindakan perawatan luka, sudah melepaskan sarung tangan bersih, memasang sarung tangan steril. Apa kira-kira langkah selanjutnya? Siapa ya? Dina, Din, apa langkah selanjutnya, Din? Apa langkah selanjutnya, Din? Ada Dina? Udah melepaskan sarung tangan steril. Apa kira-kira? Apa, Din? Adakah Dina? Atau kalau nggak Dina, siapa ya? Apa, Din? Cairan Apa, Din? membersihkan luka dengan cairan NaCl. Membersihkan luka dengan cairan NaCl. Oke. Nah, teman-teman, kalau untuk diagnosa kita biasanya paduannya ke SDKI ya. Kalau untuk intervensi kita ke SIKI. Kalau untuk keluaran kita ke SLKI. Tapi kalau untuk implementasi kita panduannya ke SPO PPNI. Kita lihat di SPO PPNI apakah jawaban Dina betul atau enggak. Hmm, itu ya. Betul nggak, Din? Betul ya? Ya, langkah 1 sampai dengan langkah 4 itu adalah standar. Biasanya jawabannya itu terus gitu ya, ada terus itu. Nah, yang nomor berikutnya pasang sarung tangan, monitor karakteristik luka, monitor tanda infeksi, lepaskan sarung tangan dan plester secara perlahan baru lepaskan sarung tangan bersih dan ganti sarung tangan steril. Setelah itu berarti membersihkan luka dengan NaCl. Betul sekali ya, Lina. Nah, soal seperti ini bisa aja nanti yang didapatkan Dinama begitu, tapi yang didapatkan Wanda begini. Perawat sudah mengkaji karakteristik luka. Apakah langkah selanjutnya bisa begitu? Atau nanti di soalnya Irma mah begini, perawat sudah membersihkan luka dengan NaCl. Apakah langkah selanjutnya? Artinya dari satu soal ini, dari satu tindakan ini bisa muncul beberapa kasus gitu, beberapa soal dari satu satu intervensi ini seperti itu ya. Jadi nanti tolong disiapkan, diingat-ingat langkah-langkah perawatan lukanya. eh, Sehingga kalau ada soal dalam bentuk apapun nanti kita bisa jawab gitu ya. Jadi bisa aja dari satu soal itu kan kiri kanan depan belakang kita berbeda gitu ya. Jadi bisa aja berbeda atau muncul di kasus lain.
Oke, betul. Terima kasih Dina sudah menjawab dengan baik. Berikutnya, tadi diingat-ingat ya, perawatan luka itu selalu ada. Diingat-ingat dari sekarang. Dan yang kedua ini NGT. NGT juga selalu ada di kasus uji kompetensi. Sama, ini kalau pertanyaannya apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat, maka yang kita lihat adalah langkah terakhir yang sedang dilakukan perawat apa. Kita skimming aja, 40 tahun, pasiennya nyeri perut, distensi abdomen, kita skimming langsung kita lihat pasien akan dilakukan pemasangan NGT. Perawat sudah mengukur panjang selang dari hidung, telinga, dan proses skifoides dan memberi tanda katanya. Apa kira-kira langkah selanjutnya? Dede atau Dewi? Dede, Dewi, Ratih. Bertiga itu teh ya. Siapa yang mau jawab? Dede, Dewi, Ratih. Jawabannya debu melumasi ujung selang dengan Melumasi. Oke, melumasi ujung selang dengan jeli. Kita lihat apakah betul? Bukan, ternyata. Kita lihat di SPO PPNI-nya, kita buktikan 1 sampai 4-nya betul. Pasang sarung tangan, posisikan semipolar, letakkan pengalas di dada pasien, tentukan panjang NGT. Yang ditanyakan, perawat sudah menentukan panjang tadi ya. Langkah berikutnya adalah tandai selang. Udah ditandai tadi selangnya dan periksa kepatenan hidung serta lumasi ujung selang. Jawaban Dedek tadi bisa betul kalau di pilihan tadi tidak ada periksa kepatenan lubang hidung. Nah, dan ini seringkali jadi kesalahan kita pada saat di lapangan. Biasanya mas sebelum menentukan panjang selang, ukur dulu, ini dulu deh, periksa dulu hidungnya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi di UKOM yang berlaku adalah langkah-langkah yang kita pakai di itu ya di SPO PPNI sehingga kita harus manut, kita harus ikut dengan aturan itu, gitu ya seperti itu. Oke, jadi itu ya D tadi ya. Kalau ternyata ada opsi nih, tapi nggak ada tandai selang, ada opsinya langsung ke, nggak ada periksa kepatenan, langsung ke lumasi ujung selang ya udah itu. Jadi langkah yang terdekat dulu yang kita pilih ya. Gitu, oke. Makasih Dede. Oke, berikutnya kita lihat kasusnya apakah ini, oh ini juga sama. Teman-teman berarti udah dua ya, tadi kateter, MGT itu biasanya selalu ada. Kemudian berikutnya, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Itu yang ditanyakan. Sebentar, sebentar. Sebentar, ini saya ada join Zoom, Bu. Pak Andan sebentar mau joinkan Zoom dulu ya. Ibu Satu lagi. silakan. Bentar, Pak. Pak Andan sebentar ya. Mau menjoinkan satu Zoom. Iya Ibu, mari silakan. Baik, teman-teman yang lain, mohon yang belum menyalakan kameranya, dinyalakan dahulu ya, agar nanti ketika ditanya sama Ibu Yanti sudah ready, siap gitu ya. Dan juga jangan sampai ketiduran. Nanti kalau ditanya harus siap ya. Tidak usah takut salah. Nanti kita bahas bersama-sama dengan Bu Yanti apa jawaban yang benarnya, bagaimana trik-triknya, seperti tadi pada pertanyaan yang sebelumnya. Oke, baik. Pak Andan, terima kasih Pak Andan.
Oke, baik kita lanjutkan. Nah, soal ketiga ini soal berikutnya masih soal ketiga kalau di prosedur knowledge ya. Soal ketiga di prosedur knowledge ini adalah kasusnya kasus intervensi masih implementasi tapi tentang eh, intravena. Yang ditanyakan adalah apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut. Kita baca sama, tapi ini kalau kita skimming dulu sebentar, oh ini mah perlu dibaca lengkap, kita baca lengkap. Pasiennya 45 tahun, diagnosisnya TB paru, dirawat di RS dengan keluhan sesak napas serta demam. Pasien bed rest suhu 38,5. Perawat mendapat delegasi untuk pemberian obat intravena. Perawat telah menusukkan jarum ke dalam area pena. Sama ini juga sebenarnya bisa dibaca di akhir. Sudah menusukkan jarum ke dalam area pena. Denny, Ramdhani, kira-kira apa langkah berikutnya, Den? Melakukan aspirasi, Bu. C. Melakukan aspirasi. Sudah ditusukkan? Oke, kita lihat. Betul. Ini mah udah hatam ya, Den ya. Udah sering ya kalau intravena ya. Berarti melakukan aspirasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih ke NGT. Saya ini balik lagi ke NGT. Tadi NGT sudah. Sama yang ditanya langkah selanjutnya. Yang kita lihat adalah langkah terakhir. Saat ini perawat akan melakukan pemasangan NGT, peralatan sudah disiapkan, ujung selang NGT sudah dialasi jeli. Ini yang tadi saya maksudkan. Dari satu langkah itu, dari satu intervensi, dari satu tindakan, bisa jadi beberapa soal. Ya, tidak hanya tadi, kalau tadi mah udah diukur, katanya udah ditandai, apa langkah berikutnya? Yang sekarang mah udah diukur, panjang selangnya udah diolesi jeli. Kira-kira apa langkah selanjutnya? Virgin Nazifa Zahra. Biar melek semua tadi kata Pak Andan jangan tidur. Apa kira-kira Virgin jawabannya? Ya, memasukkan selang secara perlahan. Memasukkan selang secara perlahan. Lihat, oke, alhamdulillah, betul ya semua. Berarti NGT udah yakin ada semua ya. NGT biasanya nanti munculnya di kasus pencernaan. Pencernaan itu sampai 17% adanya ya, kurang lebih soalnya sekitar 25, 27 gitu ya. Tapi nggak semua tentang NGT ya, ada di antaranya yang tentang pencernaan yang lainnya, seperti itu. Oke, makasih Virgin. Kita lanjut. Sekarang sama, masih ke intervensi. Saya buat prosedur knowledge dulu yang paling banyak. Ini batuk efektif. Langkah terakhir yang sudah dilakukan adalah perawat akan melakukan tindakan melatih batuk efektif. Perawat sudah mengidentifikasi kemampuan batuk. Apakah langkah selanjutnya? Udah dikaji nih kemampuan batuknya. Rizky, apa Ki kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya kira-kira Mengatur posisi pasien semi-fowler di tempat tidur. mengatur posisi semipolar di tempat tidur. Oke, kita lihat betul. Jawabannya mengatur posisi polar pasien di tempat tidur. Diingat-ingat ya langkahnya untuk batuk efektif. Ini di SPO PPNI ada halaman 24 tentang latihan batuk efektif. Langkah ke-6 itu identifikasi kemampuan batuk. Langkah ke-7 atur posisi semipolar dan polar. Kalau nanti ditanyakan pasien sudah dianjurkan napas melalui hidung, kemudian disuruh nahan napas, apakah langkah berikutnya? Berarti mengulang 3 kali. Kalau ada lagi, apa langkah berikutnya? Selalu itu. Bisa aja dari satu itu lebih dari empat soal ya, kiri kanan depan belakang kan berbeda biasanya di settingnya seperti itu. Oke, makasih. Selanjutnya, nah teman-teman, soal persentase luka bakar itu kalau menurut kami para reviewer, para pembuat soal itu soal yang mudah gitu ya. Maksudnya kategori C1. C1 itu soal-soal yang hafalan. Dan UKOM itu biasanya nggak mengeluarkan soal hafalan gitu ya. Justru yang dikeluarkan itu biasanya soal-soal yang multi analisis. Nah, kalau kebetulan dapat soal kayak gini ya alhamdulillah ya. Berarti kita dapat bonus gitu ya soal kekuatan otot, soal GCS gitu ya, soal luka bakar itu soal yang mudah. Tapi biasanya soal ini dikembangin dengan analisis atau critical thinking. Misalnya
lukanya pada daerah ini, nanti yang ditanyakan berapakah kebutuhan cairan dalam 8 jam pertama pada pasien tersebut. Atau ditanyakan berapakah tetesan infus yang harus diberikan berdasarkan perhitungan Baxter, misalkan seperti itu. Itu ya, suka jarang yang persentase seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan di sini supaya kalian mengingat-ingat lagi gitu ya, persentase luka bakar. Oke. Siap, Rais siap jawab ya. Ini lukanya, pertanyaannya Rais, berapakah presentasi luka bakar pada kasus tersebut? Pasiennya ada luka di daerah abdomen depan, lengan kanan, dan kiri. Berapa kira-kira Rais? 27, Ibu. 27. Perhitungannya gimana Rais? Perhitungannya gimana? Total abdomen 9 dengan Abdomen berapa? abdomen depan 9, lengan kanan 9, lengan kiri 9. Ya, jadi 27 ya. Iya. Ya, jadi 27. Kita lihat betul Haris tadi jawabannya, dan ini adalah rule of 9 dari rule of 9 of Bern gitu ya. Seperti itu. Jadi ini 4 bodinya. Kalau tadi abdomen itu kan total bagian depan itu 18. Kalau abdomen aja berarti 9. Nanti lengannya depan sama belakang berarti semua berarti itu 99 seperti itu. Jadi 27. Oke, lanjut. Nah, satu lagi, udah paham insya Allah ya untuk soal prosedur knowledge. Kita akan berhadapan dengan soal kognitif. Soal kognitif itu biasanya soal yang menanyakan diagnosa, menanyakan hasil pengkajian, menanyakan juga tentang implementasi intervensi. Nah, soal seperti itu biasanya muncul yang lebih banyak itu soal implementasi atau intervensi. Tetapi soal diagnosa itu lebih sedikit sebenarnya keluarnya. Tetapi untuk tahu intervensi, untuk tahu tujuan, untuk tahu evaluasi, kita harus hafal diagnosa. Sehingga PR-nya nanti baca ulang tentang diagnosa-diagnosa keperawatan yang sering muncul. Mulai dari nyeri, masalah pernapasan, mobilitas fisik, intoleran aktivitas, dan lain-lain. Insya Allah nanti saya di sini tampilkan yang paling sering muncul. Karena mau belajar, mau ditanya evaluasi, mau ditanya tujuan, nanti yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatan dulu harus betul gitu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah evaluasi prioritas pada kasus tersebut? Nah, untuk tahu evaluasi berarti kita harus tahu diagnosa. Kalau ini nggak kayak soal prosedur knowledge, kita nggak bisa baca ini, nggak bisa baca kalimat terakhir. Betul-betul kita harus baca dari atas, lihat keluhan utamanya apa, baru lihat keyword-keyword yang lainnya. Oke, kita latih dari sekarang mulai untuk evaluasi. Pertanyaannya, apakah evaluasi prioritas tersebut? Katanya, pasiennya 40 tahun, oke, dengan keluhan sesak napas. Berarti di pikiran kita sudah ada 3 masalah keperawatan yang berkaitan dengan pernapasan. Ada pola napas, ada bersihan jalan nafas, ada pertukaran gas. Mahesa, di antara ketiga tadi bedanya apa Mahesa? Di antara pola nafas, bersihan jalan nafas, sama pertukaran gas. Apa bedanya Mahesa? Kalau pola napas biasanya dilihat dari frekuensi napasnya. Kalau misalkan bersihan jalan napas, dilihat apakah ada sesuatu yang menghampas. Kalau misalkan pertukaran gas biasanya dilihat dari hasil analisa gas darah. Oke, terima kasih Mahesa. 90 deh nilainya. Jadi ketiganya sama, frekuensi napasnya biasanya tinggi ya, biasanya meningkat. Mau pola napas, mau bersihan jalan nafas, mau pertukaran gas, biasanya agak tinggi meningkat. Ada sesak biasanya tiga-tiganya. Yang membedakan tadi udah betul pertukaran gas, bersihan jalan nafas biasanya ada sekret, ada kemampuan batuk menurun, ada ronhi kalau didengar gitu ya. Kalau pertukaran gas berarti dilihat dari hasil analisa gas darah. Kita lihat pH-nya,
kita lihat PCO2-nya, PO2-nya gitu ya, HCO3-nya gitu. Nah, kalau pola napas kita lihatnya dari bantuan otot-otot pernapasan. Ada pernapasan cuping hidung, ada retraksi interkosta gitu ya. Itu pola napas ya, seperti itu ya Mahesa ya. Oke, kalau dari kasus ini, Erwin, kira-kira apa diagnosa keperawatannya? Frekuensi napasnya 28 kali, ada retraksi interkosta. Ya, Bu. Apa, William? Untuk diagnosa perawatannya mungkin pola napas Oke. membaik, Bu, evaluasinya. Ya, betul, Erwin. Win, tadi nggak usah baca opsi kan ya, langsung begitu baca kasus, oh ini pola napas, langsung jawabannya A. Nggak cari Ya, C, Bu. nggak cari D gitu ya, betul ya Win ya? Seperti itu. Itu Ya. yang tadi saya sampaikan, bahwa tanpa membaca opsi pun sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Dan ingat teman-teman, pernapasan sama jumlahnya, prosentasenya banyak juga, akan banyak keluar soal pernapasan, dan pernapasan itu yang keluar hanya dua, pola napas sama bersihan jalan napas. Pertukaran gas kadang ada, tapi jarang sekali keluar gitu ya. Tadi ingat tanda-tandanya. Atau teman-teman tips berikutnya untuk menjawab soal kita bisa pakai metode yang di-exclude, dikeluarkan. Dari kasus ini, dari vignette ini, dari kasus nomor 8 ini, kita nggak melihat status tentang nutrisi. Nggak ada apa-apapun terkait nutrisi. Nggak ada apa-apapun tentang aktivitas. Nggak ada apa-apa tentang mobilitas. Artinya, kalau misalkan tadi ya Dede bingung, Mahesa bingung, apa sih ini kasus, kita pakai analisis, kita pakai critical thinking. Di atas nggak ngomong-ngomong mobilitas loh, nggak ngomong-ngomong nutrisi, nggak ngomong-ngomong tentang intoleran. Artinya jawabannya pasti kalau nggak A yaitu E. Nah, tinggal aja antara A sama E apa ya yang tepat gitu ya. Kalau kita mau belajar nembak gitu ya. Tadi kata saya juga tembak aja, ada tembakan anak tingkat 3 yang udah lulus di Kesmocis lagi. Pasti jawaban tembakannya nggak akan melenceng jauh gitu ya, seperti itu. Oke, betul jawabannya tadi pola napas membaik. Nah, teman-teman ini kalau kita mengangkat diagnosa keperawatan, masih ingat ya, syarat satu diagnosa keperawatan ditegakkan itu kalau data mayornya melebihi 80%. Artinya, kalau untuk diangkat pola napas tidak efektif itu ada 4 diagnosa, maka 80%-nya harus ada. Dari data ini kan ada 4 nih, 80% kali 4 berapa gitu ya, tinggal dihitung. Berarti 3 harus ada. 3 itu apa? Dipsnu ada, otot bantu napas ada, pola napasnya abnormal tadi sesak ya itu. Artinya sudah sah diagnosa tersebut diangkat sebagai diagnosa pola napas. Kalau hanya ada satu sesak aja, berarti bukan diagnosa tersebut atau data kita yang tidak lengkap gitu ya. Nah, untuk pola napas tidak efektif ini kita lihat di SLKI luarannya ada luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utamanya itu pola napas, luaran tambahannya bisa berat badan, seimbangan asam basa, dan lain-lain. Kita ambil yang luaran utama itu pola napas. Sehingga betul tadi jawabannya adalah pola napas membaik. Ya, seperti itu. Ini bagaimana membandingkan pola napas dengan pola napas dengan bersihan jalan napas. Tadi udah dijelaskan di awal ya. Tadi ada yang menjelaskan dan udah betul tadi ini pola napas. Bedanya dengan bersihan jalan napas, kalau bersihan jalan napas itu ada batuk tidak efektif, ada tidak mampu batuk, ada sekutum berlebih, ada mengi, wheezing, dan ada ronchi. Kalau mekonium biasanya itu terkait dengan bayi, biasanya pada neonatus ya seperti itu. Oke, nomor 9. Nomor 9, lupa teman-teman tadi udah perawatan luka ya. Nah, yang spesifik dengan perawatan luka yang sering kali muncul itu perawatan kolostomi atau perawatan luka gangren. Biasanya itu suka tersendiri khusus dibandingkan dengan di samping perawatan luka secara umum. Kolostomi sama perawatan luka gangren biasanya suka muncul tersendiri. Dan seperti inilah contoh soal kolostomi. Sama apa yang harus dilakukan perawat. Tapi ini sifatnya soal yang sifatnya kontingensi gitu ya. Jadi bagaimana
yang harus dilakukan kalau pada saat prosedur langkah-langkah sedang dilakukan ada sesuatu yang di luar prediksi. Misalnya di kasus ini, perawat sudah membuka kantung stoma, membuang feses, dan memasukkan ke kantong plastik. Saat sedang membersihkan luka, kan ini nggak ditanya langkah-langkah ya, tapi contingency plan kalau Pak Andan, Bu Elis, Bu Haji Ade pasti tahu contingency plan itu soal yang sebenarnya akan banyak keluar, bukan murni pure SOP, tapi contingency plan apa yang akan dilakukan kalau terjadi ini gitu ya. Nah, saat sedang membersihkan luka, tiba-tiba feses keluar kembali dari stoma. Kan nggak ada tuh di langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ini adalah salah satu upaya untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam prosedur knowledge dan berpikir kritis gitu seperti itu. Atau misalkan gini, sedang infus, sudah masuk jarumnya, tiba-tiba darah nggak keluar misalkan ya, atau sedang mengukur EKG, sedang pasang EKG, tiba-tiba pasien batuk. Nah, yang kayak gitu masuknya soal-soal contingency plan gitu ya seperti itu. Apa kira-kira kalau dari soal ini lagi perawatan luka udah dibersihkan tuh lukanya tapi fesesnya keluar. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Anissa belum kelihatan nih. Anissa Dwi Nur. Apa Anissa jawabannya? Pada saat hasil evaluasi ini akan disajikan. Apa? Anissa, adakah Anissa? Yang Bu, Apa? Opsi apa Anissa? Betul. Membersihkan feses, menunggu sampai tidak keluar lagi. Betul, siap. Betul, ya, seperti itu. Nomor 10. Nomor 10 ini langkah prosedur transfusi. Seorang laki-laki 33 tahun, anemia pasiennya, HB-nya 5 gram per sen, dia akan diberikan transfusi. Perawat telah memasang jalur intravena dan memberikan NaCl 0,9% 5 cc. Kantung darah sudah disambungkan dengan set transfusi. Apakah langkah selanjutnya? Risa Nurul, apa kira-kira Risa? Riz, adakah Risa? Ada, udah unmute. Apa Riz jawabannya? Apa Risa? Risa, adakah Risa? Atau nggak keluar suaranya Riz? Ada Risa? Atau yang lainnya mungkin Dian Maelana? Atau saya jadi. Halo, apakah suara saya ada? Pak Andan, suara saya adakah? Jelas Ibu, Oh, jelas. ada. Yang nggak ada suara Risa sama suara Dian. Dian, apa Dian? Jawabannya B, Bu. B, atur kecepatan infus. Kita lihat. Jangan ragu-ragu. Kan kata Ibu juga sekolah mau nembak mah nggak apa-apa. Kan ini mau latihan ya. B, atur kecepatan infus. Betul. Ini ya langkah-langkah dalam pemberian produk darah atau dari SPOPPNI. Udah berikan NaCl, sambungkan kantung selang, atur kecepatan, dan berikan transfusi dalam waktu maksimal 4 jam. Soal terkait transfusi juga sudah suka banyak keluar, biasanya terkait komplikasi, sedang diberikan transfusi, tiba-tiba pasien mengeluh pusing atau nadinya rendah, misalkan itu contingency plan biasanya. Apa yang harus dilakukan? Biasanya ada juga kasus seperti itu. Oke, berikutnya ini tentang nebulisasi. Saat ini pasien sedang mendapatkan nebulizer ya, sedang dilakukan nebulizer. Tiba-tiba pasien batuk tidak henti. Rahma, apa yang harus dilakukan? Kalau Rahma lagi ngasih nebu, pasiennya batuk gitu. Apa Ma yang dilakukan? Ibu. Apa mengistirahatkan pasien, menghentikan sementara nebulisasi. Oke, kita lihat. Nah, menghentikan pasien, menghentikan sementara nebulisasi. Oke, teman-teman saya lagi kasih satu kunci lagi. Kita di pembuat soal, dosen gitu ya yang membuat soal, biasanya tidak menaruh jawaban soal pada kalimat yang paling panjang.
Itu nggak boleh. Kita tuh harus diwanti-wanti, jangan ngasih jawaban yang paling panjang sebagai kunci. Jadi nanti hati-hati kalau memilih soal atau jawaban yang paling panjang gitu ya. Takutnya itu salah, tapi tidak berarti tidak ada. Kayak ini kan ada dan betul gitu. Artinya kita harus hati-hati baca ulang. Betul nggak sih itu jawabannya? Karena kita biasanya di warning jangan naruh kata kunci di kalimat yang paling panjang, biasanya seperti itu ya. Jadi rada curiga dulu, oh betul nggak sih ini yang paling panjang? Karena apa? Teman-teman kalau kita ikut, mungkin teman-teman juga suka ikut workshop di LMS misalkan ya, kegiatan suka ada pretest postes, biasanya kita jawab gini, yang paling panjang pasti benar katanya gitu. Nah, berbeda di UKOM, kita tidak boleh menentukan kunci jawaban di kalimat yang paling panjang. Tapi tidak selalu begitu. Artinya ada reviewer yang atau pembuat soal yang udahlah biarin dah ini jawabannya. Makanya yang ini juga nomor 11 jawabannya kayak saya hanya memberikan ini aja informasi, biasanya seperti itu. Ya, kayak berikutnya ini ditanyakan intervensi. Kalau ditanyakan intervensi, kita juga sebenarnya harus tahu diagnosanya. Jadi saya arahin dulu ke diagnosa. Kita baca sama-sama. Ini harus detail dibacanya. Tadi pasiennya mengeluh sesak napas. Ingat kalau sesak napas berarti bersihan, pola napas sama pertukaran gas. Tapi ada tambahan kaki dan perut bengkak. Nah dari situ kita udah mulai, aduh ini mau dibawa kemana ya kasusnya? Engkau sesak. Nah, tapi ada bengkak gitu. Kalau ada perut bengkak, ada sesak, oke, sesak napas, pola napas tidak efektif karena ada distensi abdomen kan biasanya seperti itu ya. Hasil pemeriksaan, pasiennya gelisah, frekuensi napas 30 kali per menit, ada ronhi, tampak distensi abdomen, ada piting udim. Ini udah mengarah ke cairan berarti ya, udah mengarah ke kelebihan volume cairan. Tapi hati-hati. Pada saat kita ditanya apakah intervensi keperawatan utama, ini yang akan membuat kita galau. Apakah ke oksigen, apakah ke cairan. Kalau yang lain-lain oke deh dibiarin dulu ya, monitor intake output kan nggak sito, nggak urgent gitu. Monitor tingkat kesadaran juga nggak urgent. Di atas nggak ada tuh kesadaran-kesadaran, monitor suara nafas nggak juga, karena yang ditanya intervensi utama. Pilihan kita biasanya ke A atau ke D. Ke D, kenapa ke D? Karena tadi ada piting udim, ada distensi abdomen, urin outputnya juga 500, bentar lagi origuri ya 550 gitu. Nah, kita biasanya galau A dulu atau D dulu. Saya nanya ke siapa ya? Galih, ada Galih? Galih ada? Ada, Bu. Kalau Galih mau pilih yang mana dulu? A dulu atau D dulu? Eh, Apa? Galau D. ya, Galih? Ya, Bu. Apa Galih kira-kira? Apa Galih? Jangan kelamaan, 1 menit ya udah D. dengan Ibu bacain soal. Apa D, Galih? Bu. Apa? Batasi kelebihan cairan. Batasi kelebihan cairan. Oke. Kalian sudah belajar di KGD, sudah pelatihan biasanya ya, mudah-mudahan BPCLS. Kalau antara oksigenasi dengan cairan yang lebih urgent yang mana? Napasnya 30 ini. Mana dulu kira-kira? Cairan dulu atau oksigen dulu? Oksigen dulu. Oksigen ya, yang mengancam kehidupan, yang menyebabkan gawat darurat biasanya oksigen dulu. Apalagi nih pola napasnya udah 30. Bukan berarti cairan nggak penting. Ini sebenarnya core masalahnya kan cairan ya. Yang menyebabkan distensi abdomen, yang menyebabkan sesak. Kalau cairannya udah teratasi, biasanya teratasi pola napasnya. Tapi dalam hal ini kita dahulukan pemberian oksigen melalui nasal kanal untuk mengatasi masalah oksigenasi pasien. Baru setelah itu yang lainnya. Ingat, di soal UKOM itu semua jawaban benar dan yang kita pilih adalah one best answer, jawaban yang paling benar. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini kateter juga sama banyak. Apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Kasusnya perawat sudah menjelaskan tindakan, mengatur posisi dan memasang sarung tangan bersih. Udah dipasang di sarung tangan bersihnya. Apa kira-kira langkah selanjutnya? Yang belum siapa ya? Absen atas kayaknya belum deh.
Eh, Irma, Irma udah ditanya. Masa udah Irma mah ya? Apa Ir? Nggak, Ijen ya? Yuk. C, Ibu. Apa Atur Irma? posisi. Mengatur posisi? Jawabannya C. Atur posisi telentang dengan kaki abduksi. Oke, kita lihat laki-laki ya ini ya. Oh iya, laki-laki. Pasang sarung tangan masa mengatur. Ir, lihat, mengatur ada di mana? Kok nggak ada mengatur posisi ya? Dari nomor 5, atur posisi telentang dengan kaki abduksi. Itu diatur dulu posisinya. Kasih pengalas, tutup area pinggang, bersihkan tangan 6 langkah, baru pasang sarung tangan bersih. Ingat, langkah pertama berarti bersihkan area genital atau lakukan penis hygiene atau vulva hygiene. Lalu bilas dan keringkan, lepaskan sarung tangan bersih, pakai sarung tangan steril, baru siapkan kateter untuk masuk. Gitu ya, Ir. Hati-hati jangan terkecoh ya. Ini nanti dipelajari ya. Berikutnya, ini ditanya masalah keperawatan utama. Nih, saya nggak yang gampang-gampang kalau masalah keperawatan yang agak susahnya nih. Oke, kita baca sama-sama. Pasiennya sesak napas dan mudah lelah. Kalau sesak napas tadi pasti ke masalah pola napas, bersihan, pertukaran gas. Tapi ada mudah lelah. Biasanya kalau sesak napas plus mudah lelah itu akan diarahkan ke intoleran aktivitas. Tapi kita lihat kalimat berikutnya. Tekanan darah 130, frekuensi nadi 90, nadi teraba cepat, suhunya 36, pasien tampak pucat, sianosis, akral dingin, CRT melambat. Nah, apakah ke gangguan pola napas, apakah ke pola napas, ke intoleran aktivitas, atau ke apa? Ada yang tahu kira-kira siapa ya yang belum lagi? Repa belum ya Pak ya? Repa Pahira. Belum, Ibu. Apa Pak kira-kira jawabannya? C. Penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung, betul. Ini jebakan ya. Sebenarnya nggak boleh kita bikin soal menjebak, tapi dengan keluhan, aduh sesak napas nih gitu ya. Aduh mudah lelah, kita udah kemana mikirnya ya. Dan ternyata Repa betul jawabannya. Ke penurunan curah jantung. Ada sesak, ada mudah lelah, nadi terabat cepat dan lemah, dan CRT-nya melambat. Itu yang menunjukkan ada curah jantung. Benar nggak pola napas? Betul. Nanti kalau dilengkapi dengan data-data lainnya, pola napas bisa jadi diagnosa juga, gitu ya. Kan kalau ke pasien kita komprehensif ya. Ini kan yang ditanya prioritas. Nanti kita ke cardiac output atau penurunan curah jantung. Oke, makasih Reva. Udah selesai KMB. Kita lanjut ke anak. Pak Andan, kalau saya lewat waktunya diingatkan ya. Ya, baik, Ibu. Kahilapkeun aditos nyarios teh. Berikutnya, di anak ini, kalau anak saya nggak semendalam KMB, nanti anak ada pakarnya di Mocis banyak. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Ini kasusnya anak dilakukan fisioterapi dada. Kita baca ya, anak 4 tahun, sesak napas, frekuensi napasnya 42, ada ronhi katanya gitu. Anak sudah mendapat nebulizer dan sedang dilakukan tindakan fisioterapi dada. Saat ini perawat sudah mengatur posisi anak dengan letak sekret pada hasil pemeriksaan. Kan udah diauskultasi tuh ya letak sekretnya di mana. Dia udah diatur posisinya untuk fisioterapi dada tadi. Langkah selanjutnya, kira-kira apa Wanda? Wanda apa Wanda? Ibu melakukan perkusi dan vibrasi. Lakukan perkusi dan vibrasi. vibrasi. Oke, betul. Diingat-ingat ya, itu ya selalu ada biasanya untuk nebulizer. Identifikasi pasien nih, ini kita udah mengatur posisi. Maka ini posisinya gunakan bantal, lakukan perkusi vibrasi. Tadi poin 8 dilewat, di opsi nggak ada. Kalau di opsi ada poin 8, maka kita jawab di poin 8. Oke, selanjutnya, kasus selanjutnya, apakah tindakan keperawatan yang tepat? Nah, untuk tahu tindakan keperawatan, kita lihat kasusnya, kita tahu juga diagnosanya dari kasus ini. Pasiennya kejang, anak mengalami kejang selama 1 menit, keluar cairan dari mulut. Nah, ini yang paling ditakutkan. Apa kira-kira Muhyiddin tindakannya? Lakukan suction, Bu, yang B. Melakukan suction, betul. Takutnya
Apa bahayanya Muhyiddin kalau ada cairan dari mulut tuh nggak disaksen, apa bahayanya nanti ke anak? Takut pernapasannya tersumbat, Bu. Ya, ada aspirasi, nanti tersumbat pernapasannya dan malah lebih memperparah keadaan. Oke, Muhyiddin, terima kasih jawaban yang bagus. Berikutnya, ini langkahnya ya. Suction itu diperlukan untuk mengeluarkan cairan dari mulut, saliva, muntahan ini dan lain-lain itu mencegah aspirasi ke paru-paru. Kenapa jawaban A yang ini nih, oksigen tidak dipilih? Oksigen dilakukan nanti setelah jalan napas kembali aman. Kalau mulutnya masih penuh sekret, maka pemberian oksigen tadi akan useless gitu ya, sia-sia gitu ya, tidak bermanfaat dan biasanya bersiko aspirasi. Pasiennya lagi kejang gitu ya, kasih minum air hangat tidak boleh, nanti pasiennya bisa tertelan atau bisa aspirasi gitu ya. Pantau resiko kejang betul ini sebenarnya, tapi tidak urgent dilakukan saat ini. Ya, yang penting lakukan suction. Nomor 3, berikutnya, pertanyaannya apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, bayi laki-laki, ini umurnya 8 hari, ada kolostomi, kantong kolostominya sudah penuh. Saat ini perawat sedang melakukan tindakan perawatan kolostomi. Sudah meletakkan pengalas di bawah stoma. Kira-kira apa langkah selanjutnya ya? Yang belum siapa ya? Yang belum, Wanda sudah, Muhyiddin sudah. Gina belum ya, Gin ya? Udah Ibu tadi. Oh udah, nggak apa-apalah 2 kali. Apa Gin jawabannya? Apa Gin? Udah diletakkan kantung di bawah stoma. Apa jawabannya? Ibu melepaskan kantong kolostomi secara perlahan dan hati-hati. Oke, kita cek. Bukan, meletakkan bengkok di atas pengalas. Kita lihat, nih perawatan stoma. Tadi kan sudah pertama pasang sarung tangan bersih, jaga privasi pasien, yang ketujuhnya pasang pengalas dan gulung di bawah stoma. Baru letakkan bengkok dulu, buka klip stoma atau yang tadi Gina sampaikan ya, membuka kantung kolostomi, buka kantung, buang feses, baru dibersihkan dan diganti, gitu ya. Oke, nomor 4, ditanya sikap, ini harus dibaca detail. Anak laki-laki 6 tahun dirawat di RS, diagnosis fraktur femur. Saat ini anak sedang dilakukan pemeriksaan 9 jam pagi, tiba-tiba tetangga pasien sebanyak 4 orang menjenguk. Ini biasanya orang Raja Polah nih, kayak saya begitu. Atau orang Ciamis juga ya, kalau ada yang sakitnya bereyok, itu sumping ya gitu. Padahal bukan jam besuk katanya gitu. Bingung ya kalau jadi perawat, kalau apalagi kalau masih mahasiswa. Perawat yang dinas pagi mengetahui kejadian tersebut. Bagaimana sikapnya yang harus kita lakukan? Tarisa sudah. Dena, kayaknya belum deh Dena. Den, ada? Ada Ibu. Den apa Den? Ini ngeberiak ternyata tetanggi Dena deh. Mau nengok pasien, mau nengok tetangganya. Apa yang akan Dena lakukan? Dek memberikan penjelasan kepada pengunjung agar mentaati peraturan. Kali Dena mah aduh data tanggi habis, nah ini teh biarin aja masuk gitu ya. Betul ya. D, memberikan penjelasan kepada pengunjung agar mentaati peraturan. Teman-teman, soal afektif itu memang nggak banyak ya di UKOM. Jadi ada soal tadi kan kognitif, psikomotor atau prosedur knowledge sama afektif. Afektif itu nggak banyak, tapi afektif itu kita perlu baca detail dan kita harus membayangkan, harus mengingat-ingat gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya gampang, mudah, nggak perlu hafalan, tapi memerlukan analisis. Kalau soal seperti ini kan sebenarnya gampang banget jawabannya D gitu ya. Kan nggak mungkin nomor A, nggak mungkin juga nomor E, masa gini-gini aja lapor dokter gitu. Pasti yang paling rasional adalah memberikan penjelasan. Oke. Selanjutnya, ditanyakan intervensi untuk kasus nomor 5 ini. Berarti kita harus tahu dulu diagnosa. Nah, pasien di ruang anak dengan keluhan buang air besar 7 kali per hari sejak kemarin. Kalau kita dengar buang air besar, berarti kemungkinan nanti masalahnya dieliminasi kah, ya diare diagnosanya, atau kecairan. Cairannya biasanya kurang atau hipovolemia. Kita lanjutkan dulu, tapi kita udah punya
Oh, mungkin itu jawabannya atau kasusnya atau masalahnya. Ibu mengatakan anak muntah dan tidak mau minum. Apatis, lemah, mata cekung. Dari kalimat sampai sini aja, sampai mata cekung, mukosa bibir kering, Savitri, biasanya udah terbaca diagnosanya apa tuh? Kalau baru sampai situ, baru sampai lemas, mata cekung, mukosa bibir kering, Fit, kira-kira apa tuh diagnosanya Savitri? Adakah? Awas, jangan-jangan tidur Iya, nih. Bu. Ah, ada. Apa, Fit? Baru sampai mata cekung, mukosa bibir Jawabannya kering. D, Bu. Kolaborasi pemberian cairan RL. Nah, Ibu nanya diagnosa. Kira-kira diagnosanya apa? Belum ke sana, tenang-tenang. Apa, Fit? Baru sampai bibir apatis, lemah, mata cekung, bibir kering atau mukosa bibir kering. Baru sampai sana, Fitri yang terpikir diagnosa keperawatannya apa? Hipovolemia, Bu. Hipovolemia. Oke, udah kebayang ya ini hipovolemia. Baru kita ke intervensi. Berarti intervensinya tadi apa kata Fitri? D, memberikan kolaborasi pemberian cairan. Fit, kenapa tidak B? Betul nggak jawaban B menurut Sapitri? Betul nggak, Fit? Nadia, betul nggak kalau jawabannya B? Anjurkan banyak minum. Ibu maaf mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Siap, Pak. Betul, siap. Nadia, betul ya jawaban. Ini semua jawabannya betul, tapi yang paling betul adalah yang batasi cairan karena pasiennya sudah menunjukkan tanda dehidrasi. Oke, kita lanjut. Ini tanda hipovolemia, udah saya tandai, udah saya screenshotkan biar nanti tinggal baca ya. Oke, sekarang ini manajemen hipovolemia. Ingat ya, di intervensi keperawatan itu kita ada OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaboratif. Jadi selalu harus ngikut ke sana. Tidak selalu observasi nomor satu, tidak selalu kolaborasi itu nomor empat. Oke, nomor 6. Apakah implementasi keperawatan prioritas? Apa kira-kira nih kalau kita lihat pasiennya kejang demam, kemudian tiba-tiba pasiennya kejang dan ibu berteriak anaknya kejang kembali. Kejangnya 5-10 menit, mata melirik ke atas, kedua tangkai kaki fleksi, kedua kaki kaku. Apa yang harus dilakukan nih dalam kondisi sedang kejadian kejang? Nadila, apa Nad? B, Bu, memposisikan anak tidur miring. Kenapa harus diposisikan begitu? Kenapa Nad? Apa alasannya? Justifikasinya kenapa harus diposisikan miring? Takutnya ada cairan yang keluar gitu, Bu. Muntah, kayak muntah. Oke, salah satunya betul itu ya. Ini kenapa harus diposisikan miring? Ini posisi recovery, lidah tidak menutup jalan napas, pengeluaran cairan lebih mudah sehingga risiko aspirasinya berkurang. Oke, nomor 7. Kita lihat nomor 7. Kita cepat dulu. Pasiennya udim pada wajah. Oh, kalau udim udah pasti jawabannya apa? Udah udim. Kemudian penyakit yang sama dengan anaknya, pasiennya tampak sesek, lemah, respirasinya sih 32. Kira-kira apa jawabannya? Hipervolemi, betul. Ini ya jawabannya. Tadi ini kebalikan. Hipervolemi sama hipovolemi biasanya ada selalu ya. Terus nomor 8, tentang atraumatic care. Untuk nomor 8 ini kasusnya tentang atraumatic care. Ini adalah cara cegah perpisahan cegah perpisahan orang tua anak dan cegah terjadinya cedera. Itu perawat atraumatic care. Ini tentang atraumatic care udah saya tambahkan konsepnya bahwa atraumatic care itu suatu pendekatan dalam perawatan anak ya. Nomor 9, ini anaknya rewel katanya 2,5 tahun sudah 3 hari dirawat dengan keluhan demam, anaknya rewel. Apa yang harus dilakukan? Ini apa jawabannya kira-kira? Jawabannya D, berkomunikasi dengan ibunya agar anak percaya baru pendekatan ke anak. Jadi ke ibunya dulu, bina trust dengan ibunya baru ke anak. Ya, jawabannya D.
Oke, jawaban yang lainnya bisa dilihat ya teman-teman. Yang anak ada 2 nomor lagi. Yang gerontik kita lihat sedikit aja. Gerontik itu nggak jauh dari KMB ya. Intinya mah sebenarnya pemahaman kita tentang diagnosa, intervensi gitu ya. Nah, untuk gerontik ini nanti yang lebih khususnya adalah pendekatannya. Di gerontik ini biasanya ada kasus stroke katanya. Dia mengeluh sulit menggerakkan tangan dan kaki kirinya sejak 1 minggu yang lalu. Sejak 1 minggu pemeriksaannya ada nih tekanan darah, nadi, respirasi, kekuatan otot kiri kanan dan bawahnya 2, rentang gerak menurun. Jawaban kita pasti terfokus ke B atau C karena ini masalah aktivitas. Tapi kita harus bisa membedakan antara B dan C gitu ya. Nah, kalau kekuatan mobilitas fisik datanya hanya ini, mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun. Itu mobilitas fisik. Biasanya ada di pasien-pasien fraktur, di pasien stroke. Tapi kalau intoleran aktivitas biasanya ada di pasien jantung, sesak kalau beraktivitas gitu ya, mudah lelah, mudah capek itu biasanya keintoleran aktivitas. Ini ada pelatihan rentang gerak pada pasien. Apakah langkah selanjutnya? Katanya perawat sedang melatih rentang gerak, pasien sudah menggerakkan tangan, aduksi sama aduksi sudah menjauh. Apa langkah berikutnya? Maka langkah berikutnya adalah yang kita lakukan dengan menggerakkan lengan mendekati tubuh. Sudah dijauhkan, berarti tinggal mendekatkan. Ini langkah dari ROM. Diaduksi menjauh, abduksi menjauh, baru aduksi. Ya, nanti dipelajari. Kemudian satu lagi deh yang mau saya tanya nanti. Dena udah, Reva udah. Bareng-bareng aja semua. Pasiennya ada suara nada biasa, telinganya berdengung katanya, sulit berkomunikasi, sulit diajak bicara, memberikan garpu teralaman netral, tidak mengalami lateralisasi, dan perawat sedang membuat perencanaan. Ini masalahnya dibawa ke arah komunikasi verbal, ya, gangguan komunikasi verbal, sehingga jawabannya adalah komunikasi verbal meningkat. Oke, eh, ini untuk diagnosa komunikasi verbal, data mayornya ada 2 dan tadi ada di pasien tadi. Untuk nomor, nah terakhir deh, ini terakhir Pak Andan izin terakhir, yang lainnya nanti bisa dibaca. Ini yang belum tadi saya sentuh tentang etik. Teman-teman, kasus etik lumayan ada beberapa, nggak nyampe 10% sebenarnya, tetapi suka ada. Hafalkan tentang konsep-konsep atau prinsip etik. Nanti kasusnya bisa kalimat begini, apakah prinsip etik yang dilakukan atau apakah prinsip etik yang dilanggar? Prinsip etik manakah yang sudah dilakukan oleh perawat seperti itu? Jadi tolong dipahami. Dari kasus ini menunjukkan bahwa sulit mendengar, pasiennya sulit berkomunikasi, keluarga menanyakan apakah penyakit klien dapat disembuhkan, perawat mengatakan penyakit klien tidak dapat disembuhkan, namun dapat diatasi dengan gangguan pendengar, dengan penggunaan alat bantu dengar. Artinya dia sudah menerapkan prinsip etik. Kira-kira prinsip etik yang mana yang sudah diterapkan oleh pasien? Veracity, betul. Diingat ya, fidelity ini menepati janji, kesetiaan, tanggung jawab, beneficent memberikan kebaikan, memberikan keuntungan, dan non-efficient tidak membahayakan, dan confidentiality. Itu diingat-ingat ya. Pak Andan, barangkali yang lainnya masih bisa dibaca nanti kalau waktunya habis. Ternyata gerontik masih banyak. Insya Allah semuanya sudah saya tandain biar nanti bisa dibaca keywordnya. Keep learning, katanya stay motivated and believe that you can pass. Insya Allah lulus 100% untuk seluruh mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis tahun ini. Saya berdoa semua usaha yang sudah kita lakukan memberikan hasil yang bagus ya. Dan tidak hanya dosen, tidak hanya kami yang berusaha, tapi teman-teman juga harus berusaha, belajar, minta doa kepada orang tua, diulang lagi. Tadi yang kesulitan di soal yang mana, di soal apa dipelajari. Itu saja Pak Andan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan virtual atau reaction-nya yang meriah. Ya.
Iya, terima kasih Ibu atas paparan materinya. Tadi sudah diberikan tips, kemudian bagaimana kita mengupas tuntas pola soal. Tadi kita menyimak juga bagaimana trik membaca soal yang efektif, mulai dari pertanyaan dahulu, kemudian mencari kata kunci keyword pada soal, hingga memanage bagaimana agar satu soal itu selesai dalam 1 menit. Dan tip penting juga tadi tentang skimming, sehingga kita bisa langsung membaca core pada masalah soal agar tidak perlu membaca soal secara keseluruhan yang bisa menghabiskan banyak waktu. Baik, sekarang kita masuk sesi diskusi. Mungkin teman-teman mahasiswa tingkat 3 ada yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan mengaktifkan mikrofonnya, menyebutkan nama dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ada? Baik, bila sepertinya tidak ada Bu Yanti ya. Sangat jelas sekali tadi pemaparannya. Mungkin nanti eh, bisa diminta ataupun kalau boleh gitu ya. Tadi soal-soalnya, walaupun nanti katanya soalnya akan digunakan untuk TO. Ya, insya Allah. Ya, baik. Ibu Yanti, mungkin karena tidak ada pertanyaan, rekan-rekan dari mahasiswa sekalian juga, apakah mungkin ada closing statement atau mungkin penyemangat terakhir dari Bu Yanti untuk Angkatan Hukum ini supaya teman-teman kita bisa semangat untuk lulus uji KOM 2026 100% ini. Silakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih Pak Andan. Alhamdulillah. Sebagai closing statement, saya berpesan bahwa tidak usah panik, tetap tenang, percaya diri. Semua soal yang nanti muncul di uji kom adalah soal-soal yang mudah yang sudah pernah kalian dapatkan, baik saat UTS, saat UAS, atau pada saat tryout. Jadi semuanya sudah dikenal, sehingga insya Allah bisa dengan percaya diri menjawab, jangan ragu-ragu. Dan kita ini tingkat akhir yang sudah selesai melewati semuanya. Pasti jawaban kita itu betul semua dan insya Allah lulus semua 100% ya. Itu saja Pak Andan. Terima kasih. Baik, Mangga. terima kasih Bu Yanti atas ilmunya, motivasinya, juga waktunya. Semoga amal jariah dan juga suntikan energi positif bagi mahasiswa kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa kompetensi ini tidak datang tiba-tiba, melainkan dari persiapan yang matang dan konsistensi kita mahasiswa lewat pemantapan hari ini. Mari kita membangun rasa percaya diri, tadi disampaikan juga oleh pemateri, kemudian kuasai pola soalnya, kemudian kita pastikan mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Stikes Model Ciamis lulus 100% UKOM 2026. Amin. Amin ya Allah. Baik Ibu, saya pamit undur diri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada segala kekurangan selama Mohon izin Pak berbicara. Andan, Ya. sesi foto bersama dulu sepertinya Oh iya Pak. boleh. Kita Boleh. belum Mangga, punya mangga. dokumen. Mohon Baik, izin baik. Bu Haji. Mangga, mangga, Bu Ade. Baik, silahkan dinyalakan seluruh mahasiswa untuk kameranya. Baik, saya mulai dengan halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Ya, bisa ditahan sekali lagi teman-teman. 1, 2. Oke, kemudian halaman terakhir. Baik, itu tadi Ibu sudah untuk screenshot. Terima kasih Pak Andan. Ya, Ya. mangga dilanjut.
Baik, mungkin itu juga dari saya terakhir, Ibu. Saya tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Tenun Hatur Bu nuhun Haji. Pak Terima Andan, Bu kasih, Haji Elis, Bu Haji. Haji Mohon Ade, hatur sami-sami, Haji. nuhun, Ya, sami-sami. terus Sukses Ibu. Sadayana lulus insya Allah. Amin, ini Dengan amin. doana, kompeten. amin, amin, ya Amin. Allah. Widilip Bu. Mangga, Bu Bu, Haji, mohon. mohon Hatur nuhun dilujeng. pisan. Bu Haji Ade. Ya, Anda sama-sama, Bu. Ya, Ibu. izin lip ya, hatur nuhun, hatur Ya, nuhun. sami-sami, Bu. Nuhun. Atur nuhun. Ya, mangga, Ibu. hatur nuhun semuanya ya, Pandan, Bu Kaprodi, Ya, semuanya, Ibu. teman-teman Sama. semuanya. Sama-sama, Bu, ya. Terima kasih.